Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yaltamisu fihi 'ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan perjumpaan dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, sementara di dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tafsir Al-Qur'an Al-Karim, dan sekarang kita masuk pada surat Al-Balad ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahada." Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, di mana beliau berkata, apakah manusia mengira dan menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hartanya? Tidak ada siapapun yang bisa merebut hartanya. Kan gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin menyindir, ya, orang-orang kafir yang berpikir bahwasanya apa? Hartanya tidak akan pernah bisa habis. Ya, hartanya akan abadi selama-lamanya, dan dia berpikir bahwasanya dia akan hidup, ya, berpoya-poya, bersenang-senang dengan harta yang dimilikinya tersebut. Padahal, ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merebut segala harta yang dimilikinya tersebut. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut, ya, rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sudah mengetahuinya, kita sudah melihatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahkan merebut, ya, dari seseorang yang bukan hanya memiliki harta yang banyak, bahkan dia memiliki kerajaan yang begitu besar, kekuasaan yang begitu luasnya, ya, pasukan yang begitu hebatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala cabut, ya, kekuasaan tersebut, kenikmatan tersebut dari orang itu. Yaitu siapa? Dari Fir'aun. Kan gitu. Allah tenggelamkan dia beserta pasukannya. Kan begitu.
Ya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan seseorang, ya, merenggut dari seseorang yang hartanya begitu banyak, yang dia bahkan sempat sombong dengan harta yang dimilikinya, yaitu siapa? Qarun, kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah merenggut kekuasaan yang begitu besar, ya, dari seseorang yang bernama Kisra, yang pada waktu itu dia sudah menguasai setengah dunia, ya kan, dengan kerajaan Persianya. Dan begitu pun apa? Heraklus dan lain sebagainya. Ya, dan begitu pula siapa? Pada Abu Jahal serta orang-orang musyrik yang lainnya yang telah melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil seluruh harta bendanya, merenggut rezeki yang dimilikinya. Ya Pak? Mudah. Dan ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala pun juga apa? Mengetahui ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang akan melakukan pengingkaran kepada Allah. Kenyataannya pun Allah pun juga Pak memberikan dunia itu kepada mereka. Benar tidak Pak? Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwasanya dunia ini gak berharga sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Ya, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu senilai seperti sayap nyamuk, masa kok kafiran minhu syurbatan ma. Ya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan kepada orang kafir walaupun setetes air. Ya Pak, namun kenyataannya kita dapatkan berapa banyak orang-orang kafir yang kaya? Banyak, kan itu. Ya, apalagi di akhir zaman ini banyaknya siapa yang kayanya? Orang kafirnya malah. Ya, dengan kebebasan mereka melakukan riba, kebebasan mereka melakukan mengambil harta-harta yang haram. Tapi tadi karena dunia ini tidak begitu tidak berharga bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan harta itu ya kepada orang kafirnya ataupun kepada orang-orang Islam. Tertumpar semuanya. Ya. Tapi kalau seandainya kata Allah tadi ya, ternyata dunia ini rezeki yang kita kejar-kejar ini, ya, yang kita berpikir bahwasanya segala sesuatunya harus dengan harta benda tersebut, ya ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala ya tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Ya, dan kalau seandainya sebanding dengan sayap nyamuk, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya kepada orang kafir. Pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman semuanya, kan gitu. Tapi kenyataannya yang berimannya udah empot-empotan nggak dapat juga, kan gitu. Sementara orang kafirnya ya dengan kemaksiatan yang mereka berikan, apa yang mereka kerjakan, Allah tetap berikan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dunia ya bukanlah menjadi standar kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan kaum muslimin tertipu dengannya, menjadikan dunia itu sebagai standar kemuliaan di hadapan manusia yang lainnya. Nah, ini kata Hasan Al-Basri. Ya, beliau mengatakan, ya apakah manusia mengira bahwasanya ya hartanya, bahwasanya tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang bisa mengambil hartanya. Namun kenyataannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merenggut semua itu dari mereka. Dari Firaun, dari Qarun, dari Kisra, dari Heraklus, dari Abu Jahal, dari Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Nah, barakallah. Nah, tapi kita katakan juga, ya, inilah manusia tersilaukan dengan harta yang dimilikinya, sehingga dia menganggap harta yang ada pada dirinya itu membuat abadi kehidupannya. Ya Pak.
Dan Allah mengabarkan dalam firman-Nya, apa kata Allah? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwasanya harta yang dimilikinya tersebut bisa membuatnya abadi. Padahal Pak, ya, mau sebanyak apapun dia kejar, dia kumpulin hartanya, mati juga dia. Ya. Nah, ini juga penting nih bagi orang tua. Kebanyakan orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, belajar yang benar, belajar yang benar, pikirin masa depan kamu." Benar Pak? Maksudnya Pak, jadi sukses di dunia ini. Pak, kita katakan gak ada masa depan di dunia ini Pak. Ada gak masa depan di dunia ini? Hah? Pak, ketika antum ngomong kepada anak antum, "Nah, belajar yang benar, pikirin masa depan kamu." Emang apa masa depannya Pak? Masa depan yang ada di dunia ini kematian. Mau sekaya apapun mati dia, kan gitu. Dan kita sudah sering menyebutkan ada seseorang yang apa? Dia sudah memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, dia memiliki kehormatan dari manusia. Ya, namun di akhir hayatnya dia menyesal karena apa? Kehidupannya hanya difokuskan untuk dunia. Anak-anaknya sukses semuanya, kaya raya. Ya, hidup semua di Jerman, kan itu. Tahu Pak? Siapa? Ada deh. Gitu. Namun itu lihat kan di akhir hayatnya menyesal beliau. Ya, dan mengatakan kalau seandainya waktu bisa diulang, dia akan fokus belajar menuntut ilmu syar'i dan dia pun akan memasukkan anak-anaknya ke dalam pesantren. Karena dia sudah mengetahui hakikatnya dunia ini Pak, gak ada masa depan pada dunia ini. Masa depan kita yang sebenarnya adalah setelah kematian. Itu masa depan yang sebenarnya. Entahkah surga yang dipilih orang tersebut ataukah neraka jahanam, itu masa depannya. Ya, tapi lihat manusia tertipu semuanya dan menganggap bahwasanya apa? Masa depan itu di dunia ini, sehingga terlalaikan untuk menanamkan agama di dalam hati anaknya. Nak belajar ini, nak belajar ini, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar itu dan sebagainya. Tapi anaknya nggak pernah diajarin apa? Baca Quran. Anaknya nggak pernah ditanamkan ketauhidan di dalam hatinya. Anaknya tidak pernah ditanamkan apa? Ilmu-ilmu agama di dalam hatinya. Tapi apa? Masukin bimbel sana walaupun harganya mahal, gak apa-apa masuk. Bimbel bahasa Inggris harganya mahal, gak ada masa. Tapi kalau pas masukin TPA, bayar 200.000, mahal. Pengennya apa? Ustadz kok pengennya? Harus ikhlas Ustadz. Repot kayak gini. Lihat, untuk agamanya, ya untuk agama anaknya, dia main-main asal-asalan. Kan gitu. Kalau yang benar-benar dicari tuh, siapa yang benar paten kan ilmu agamanya, ajarin anaknya tolong seperti itu. Dititipkan baik secara adabnya, akhlaknya, ketauhidannya, bacaan Qur'annya tuh semua dititipin. Kan gitu. Sebagaimana siapa? Sebagaimana dulu tuh para raja dari kaum muslimin menitipkan anak-anak mereka kepada siapa? Kepada syekh. Kan gitu. Gajinya gak tanggung-tanggung, gede banget. Kenapa? Tujuan utamanya. Karena apa? Orang tua mengetahui masa depan untuk anaknya adalah apa? Setelah tapi berbalik dari orang sekarang ini Pak. Allahu Akbar, mengerikan sekali. Bimbel bahasa Inggris berani ngeluarin 5 juta. Bimbel matematika berani ngeluarin berjuta-juta. Bimbel ini berani semua. Tapi kalau Al-Quran 150.000, pokoknya pengen semua apa Pak? Kompleks semuanya, perfect pada anaknya, kan gitu. Cuman 150.000. Ya, taruh pusat, 150.000. Udah ngerasa besar dan berpikir apa? Anaknya harus dapat semuanya. Apa-apaan ini? Ya Pak, ini
Nah, maka sekali lagi kita katakan dunia ini nggak ada masa depannya, Pak. Dunia ini nggak ada masa depannya. Antum semua yang berpikir bahwasanya untuk mendapatkan masa depan yang sebenarnya, fokuskan anak-anak antum dengan kehidupan akhirat. Tanamkan kepada mereka. Jadikan anak-anak kita ini sebagai investasi akhirat kita yang paling terbesar. Tapi kalau kita aja, masya Allah, ya kita aja nggak perhatian dan hanya sekedar mengatakan udahlah mengalir gitu saja, udah kelar deh ini. Orang-orang yang berpikir seperti ini, ya orang-orang yang berpikir untuk agama anaknya udah mengalir aja, ya ini repot seperti ini. Nah, sekali lagi ya kita katakan nggak ada masa depan untuk dunia ini, tapi masa depan kita yang sebenarnya adalah apa? Kehidupan akhirat. Nah tadi manusia tersilaukan dengan hartanya sehingga menganggap bahwasanya hartanya adalah apa? Akan membuatnya abadi, kan gitu. Atau yang kedua apa? Menganggap hartanya tidak akan pernah hilang. Kalau yang pertama tadi apa, Pak? Hartanya membuat dirinya abadi. Kalau yang kedua, dia menganggap bahwasanya hartanya tidak akan pernah hilang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimul li nafsihi. Dan orang tersebut masuk ke dalam kebunnya, zalimul li nafsihi, dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Qala ma'adhunnu an tabida hadhi abada. Kemudian dia pun berkata, aku mengira bahwasanya kebun ini tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Lihat, Pak. Ya. Wa ma'adhunnu sa'ata qa'imah, dan aku pun tidak pernah mengira bahwasanya hari kiamat itu akan datang. Karena apa? Karena takjub melihat apa? Kebunnya yang begitu rindangnya, luasnya, dahsyatnya, buah-buahnya begitu banyak, membuat dia kaya, kan itu. Tapi kenyataannya mati juga dia, kan seperti itu. Ya, begitupun hartanya pun juga menghilang dari dirinya, kan gitu. Kalau enggak dirinya yang menghilang atau hartanya yang hilang, udah gitu aja. Ya, makanya para ulama menjelaskan kefanaan dunia ini dari dua sisi. Ya, dari apa? Dari sisi manusia itu sendiri ataupun dari sisi harta bendanya. Kan gitu. Apa maksud dari sisi manusianya? Anggaplah harta bendanya ini kuat sampai 500 tahun, gak bakal hilang-hilang. Tapi siapa yang akan hilang? Dirinya. Berapa tahun dia hidup di dunia ini? Cuma 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, udah hilang semua giginya. Kan gitu, udah gak bisa apa-apa dia. Malah jadi penyakit aja di dunia ini, kan seperti itu. Atau sebaliknya, ya kan gitu. Dia hidup 70 Dia hidup 70 tahun, 80 tahun, tapi hartanya akan hilang darinya. Ya, pakaian yang dia banggain mau berapa lama pakaian itu akan bertahan. Kan itu. Ini jubah yang dipakai Pak Nur ini pas pertama kali mantep banget sehingga Pak Nur berkaca-kaca di cermin. Tapi kenyataannya sekarang udah clear. Ya, peci yang dipakai Pak Prapto pertama kali itu, ya peci wali itu, ya, itu pertama kali datang, lihat sana, lihat sini. Tapi setelah itu sekarang udah kelar, gitu aja udah melenceng kiri kanan, udah nggak jelas kan itu. Ya Pak, begitupun mobil-mobil kita yang pertama kali kita beli, pertama-tama dielus-elus, berpikir mobil nggak bakal kena rusak. Ya, udah sebulan juga, capek juga ngurusin. Ya, udah lecet sana, lecet sini, lecet sana, ban pecah, kaki-kaki patah, sudah, udah rusak, fana dulu. Dari dua sisi tadi. Tapi sekali lagi manusia malah tersilaukan tadi dengan dua hal tadi. Ya, beranggapan hartanya membuatnya abadi, atau dia berpikir apa? Hartanya akan abadi selama-lamanya. Nah. Lalu kemudian yang kedua juga, lihat di sini, ya, bagaimana
Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan juga perkataan Qatadah rahimahullah. Ya, apa kata beliau? Apakah manusia mengira bahwasanya dia tidak akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan kemana harta tersebut dibelanjakan atau dihabiskan? Ya Pak, ini artinya apa? Ya, itu orang-orang kafir berpikir ketika dia menghabiskan harta dia untuk berpoya-poya, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mencari hartanya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara riba, dengan cara korupsi, dengan cara mencuri harta orang lain, dengan cara mainin-mainin nota, kan gitu, dan lain sebagainya. Dia berpikir bahwasanya seluruh hartanya itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Dia berpikir demikian. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia akan ditanyakan tentang umurnya, tentang waktunya dihabiskan untuk apa. Lalu kemudian kedua apa? Wa ilmihi fima fa'al, dan dia pun akan ditanyakan tentang ilmunya, sudah diamalkan atau belum. Kan gitu. Yang kedua. Lalu kemudian yang ketiganya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dia akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut, apakah dengan cara yang haram ataukah dengan cara yang halal. Sudah ditanyakan tentang hal itu, wa fima anfaqa, ditanyakan kembali kemana uang tersebut, kemana harta tersebut dihabiskan oleh dirinya, ke jalan Allah atau ke jalan kemaksiatan. Dua kali Pak berkenaan dengan harta ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua sisi, dari mana dia mendapatkan dan kemana dia habiskan. Jadi antum yang berpikir sudah bekerja di tempat yang halal, dari rezeki yang halal, jadi antum jangan berpikir, ini kan uang saya dapat pakai uang halal, terserah saya mau kemana. Tidak, ditanya antum, ya, ditanya, ya. Yang punya mobil banyak-banyak sampai 4, tanya gitu loh. Kalau dipakai cuma 1 ngapain ini? 3-nya ngapain? Dihisap itu Pak. Ya, dihisap. Yang punya HP 10, padahal yang dipakai cuma 1, tapi gaya-gayaan. Yang punya jam 40, ada 1 kotak penuh, padahal yang dipakai cuma 1, fungsinya pun juga cuma 1. Tapi beli jam dong 1, 2, 3, dihisap itu. Ya Pak, dihisab. Lalu kemudian terakhir, wa an jismi fima ablah, dan dia pun akan ditanyakan tentang tubuhnya, tentang matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, hatinya, itu dipergunakan untuk apa. Kalau ternyata lisannya dipakai untuk merokok, ya, saya langsung natap ke arah belakang nih. Ya, lisannya, mulutnya dipakai untuk merokok, dihisap tuh. Kenapa bibirnya jadi hitam? Kan gitu. Ya, hati-hati Pak. Ya, nggak semua yang hitam ngerokok Pak ya, enggak. Ya, saya hitam tapi nggak ngerokok, Masya Allah. Ya. Nah itu tadi, Masya Allah, dipergunakan. Ya, paru-parunya, ya, yang sudah Allah berikan kepadanya, itu akan ditanyakan kenapa dihancurkan, kenapa dirusak, kan gitu. Pernapasannya yang sudah Allah berikan sebagai nikmat untuk dirinya, kenapa dirusak, kan gitu. Itu semua akan ditanyakan. Dan begitupun bosnya yang membiarkan akan ditanyakan.
Ya bos. Ya benar, Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian itu adalah apa? Pemimpin, dan masing-masing pemimpin tersebut akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Makanya walaupun dia pakai peci wali pun nggak bisa menyelamatkan dirinya kalau nggak benar-benar dibenahi semuanya. Nah, ya bos. Nah ini kalau sudah saya sampaikan begini, antum khawatir tuh, hati-hati antum ya. Udah ada aturan nanti dibuat di sana, dilarang merokok, no smoking. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, nah itu ayat yang ke-5. Masya Allah. Udah mulai bisik-bisik tetangga mereka, Pak. Nah, ayat yang ke-6. Ya, Allah berfirman, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, dan manusia tersebut dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, dia katakan ini dengan sombongnya, Pak. Ya, dia menyombongkan hartanya yang begitu banyak, lalu kemudian dia katakan kepada manusia bahwasanya aku telah menghabiskan harta yang banyak. Lihat, dia katakan itu dengan penuh kesombongan. Banyak nggak tipe-tipenya sekarang seperti itu Pak di zaman ini? Banyak, kan gitu? Ya Pak, banyak. Nah, dipakai untuk apa? Untuk minum khamar, ngundang orang ke rumahnya apa? Untuk minum khamar bareng-bareng, untuk party bareng-bareng, untuk apa? Ngedengerin musik bareng-bareng. Untuk apa lagi? Joget-joget bareng-bareng. Allahu Akbar. Ya, kemudian apa? Dengan bangganya dia perlihatkan di medsos dia. Wow, ini bersenang-senang. Tuh kayak gitu tuh. Makanya Allah katakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Manusia itu dia mengatakan apa? Aku telah menghabiskan harta yang banyak, membinasakan, memusnahkan harta yang banyak. Dan seperti ini Pak kelakuan orang-orang tersebut, seperti itu pula lah kelakuan orang-orang jahiliyah di zaman dulu, seperti Abu Jahal, kan Abu Lahab dan lain sebagainya. Pak, mereka keluarkan tuh harta mereka Pak. Wow, mereka sembelih tuh unta sampai berapa? Sampai 100 puluhan dan sebagainya Pak. Diajak orang-orang untuk makan-makan di situ semuanya. Apa? Hanya untuk menyombongkan dirinya, berbangga-bangga. Nih, harta saya banyak nih, saya habiskan semua. Dia berpikir dengan begitu dia akan mendapatkan kemuliaan, Pak. Orang-orang seperti ini apa? Hanya untuk mencari validasi dari manusia. Repot tuh hidupnya. Padahal orang juga nggak peduli-peduli banget. Bodoh amat kan seperti itu. Ya, yang ada apa? Mereka hasad. Kalau hancur dia lebih senang lagi mereka. Nah, itu orang-orang yang mencari validasi dari manusia. Tapi orang-orang yang mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala, nggak peduli mereka. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Omongan manusia nggak terlalu peduli. Ya, yang penting apa? Saya berinfak kepada orang lain, saya berbuat apa kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tadi kita katakan ya mereka seperti kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab, lalu kemudian juga ada kelakuan orang-orang di akhir zaman seperti ini sekarang ini yang menghabiskan hartanya untuk kemaksiatan hanya untuk mencari validasi dari manusia. Mereka beranggapan apa yang mereka perbuat itu adalah sebuah kemuliaan, kebaikan, padahal apa? Itu semua adalah keburukan dan kejelekan. Ya, tapi tadi kita katakan mereka beranggapan itu baik, Pak. Karena apa? Karena setan yang mengontrol otak mereka, pikiran mereka, sehingga mereka berpikir menghabiskan harta dalam jalan kemaksiatan itu dianggap sama mereka sebagai jalan kebaikan, jalan kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 39, apa kata Allah? Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
setan berkata, iblis berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menetapkan diriku sebagai makhluk yang sesat, la uzaina lahum fil ard, maka sungguh aku akan menjadikan segala kemaksiatan di muka bumi ini terasa begitu baik bagi manusia. Wala ughwiyannahum ajmain, dan sungguh ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini adalah janjinya syaitan. Makanya orang-orang di luar sana pun, ingat ya, orang-orang di luar sana pun menganggap rokok itu, ingat orang-orang di luar sana, itu jangan rasa ini banget di luar sana, ya, karena di sini kan gak ada yang ngerokok kan di sini. Ada yang ngerokok nggak Pak? Nggak ada. Pas lagi di luar, gitu. Ya, jelas ya. Nah ini seperti itu, beranggapan baik. Saya yakin orang di luar sana, ya, kalau dia menganggap rokok itu buruk, pasti dia akan tinggalkan. Tapi karena dia menganggap itu baik, keren-kerenan, woi, dahsyat, asik, woi, iya, begini sebagainya, tetap dia lakuin. Padahal kalau dia berpikir, masya Allah, uang yang dia belanjakan untuk beli rokok yang hanya dihabiskan di api-apin tadi, dia tabung, dia berikan orang tuanya, dia tabung untuk persiapan nikahnya, dia tabung untuk investasinya. Masya Allah, itu jadi kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Ya, tapi sekali lagi kata syaitan, aku jadikan keburukan-keburukan dan kemaksiatan di muka bumi ini terasa baik di hadapan manusia. Ya bos. Nah, masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, tadi kata dia kan gitu. Orang-orang gitu, ketika menghabiskan dalam keburukan, ya, ketika dia habiskan dalam keburukan, dianggap itu mulia, keren dan sebagainya. Dan dia berpikir apa? Hartanya nggak bakal pernah habis ketika dalam keburukan. Tapi coba Pak, kalau dia infakkan hartanya di jalan Allah untuk ngebangun masjid, untuk ngebangun pesantren, untuk apa? Memberikan kepada anak-anak yatim, membangun rumah anak yatim, apa yang dia pikirkan? Habis duit saya. Benar tidak? Benar tidak Pak? Makanya jarang banget kita dapatkan ada influencer itu Pak, ya. Ketika mereka ngeliat nyuting diri mereka dan sebagainya di medsos, nggak ada di antara mereka Pak yang kemudian Pak hartanya itu dihabiskan. Ayo nih, masya Allah, untuk membangun masjid, dilihatin masjid begini sebagainya. Untuk apa? Mengajak orang lain pun juga Pak untuk seperti itu. Jarang tuh mereka seperti itu Pak. Ya, atau di antara mereka pada datang, yuk kita, masya Allah nih anak-anak yatim begini. Ada nggak Pak? Ada, iya, tapi jarang, ya nggak? Kan seperti itu. Kebanyakan apa? Kebanyakan flexing. Mobilnya lahir di Datin, ke Eropa lah, ke Bali, ke ini, abis ini, bergaya dia di pesawatnya. Nah gitu. Kalau seandainya harta tadi apa? Dipergunakan jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu sangat baik. Apalagi mengajak manusia lain juga untuk apa? Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya tadi, kalau mereka habiskan uang mereka di jalan Allah, pasti dalam pikiran mereka apa? Uang saya dan begitulah cara syaitan mengontrol otaknya. Ya Pak? Jadi kalau ada di antara kita ketika bersedekah jalan Allah, lalu kemudian berpikir, aduh duit saya habis, nah itu lagi dikontrol. Tapi sebaliknya, ketika dia habis uangnya Pak untuk healing sana ini bersama anak istrinya Pak, mengenyangin perutnya sebanyak-banyaknya. Nah, sementara bersedekah jalan Allah, tadi minim, nah itu tuh Pak. Tanda-tanda apa? Otaknya sudah dikontrol oleh syaitan. Tapi kalau masya Allah ada dalam keluarga, suami, istri, anak-anaknya cinta banget untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka berempati ketika melihat, aduh masya Allah ya miskin, masya Allah, dikasih seperti itu. Apalagi dia melihat tetangganya, ya, dia melihat tetangganya dia miskin. Nah seperti itu. Kalau di luar sana yang kita minta masih kita pertanyakan, ini miskin atau kaya nih, gitu seperti itu ya. Jangan-jangan pas dikasih 2.000, ternyata rumahnya gedong, seperti itu. Yang ngasih nggak punya rumah, masya Allah, kan gitu. Ya, tapi kalau di tetangganya, masya Allah, dia lihat tetangganya, ya Allah, itu miskin, bantu.
Kan gitu. Lihat pemulung-pemulung yang nggak meminta-minta, ya Pak, dia cuma cari-cari, nggak minta-minta dia, nggak minta-minta. Langsung Pak, cari orang seperti ini, langsung berikan uang kepadanya Pak. Ya, ada tukang sampah yang dia nggak minta-minta, kan seperti itu. Berikan itu seperti itu. Masya Allah. Karena apa? Dia punya kehormatan. Ya, dia punya gengsi, dia nggak minta-minta kepada manusia dan dia lebih baik bekerja Pak, mengais-ngais di tempat sampah dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Orang-orang seperti ini berikan Pak, Masya Allah. Ya, berikan, Masya Allah. Nah itu kita katakan apa? Pada ayat yang ke-6 ini, bagaimana orang-orang kafir, ya, ataupun yang semisalnya, ya, mereka mengatakan apa? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia pun berkata bahwasanya aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dan lihat Pak, di sini Pak, Allah menggunakan ketika perlakuan dengan tindakan mereka tadi yang menghabiskan harta mereka tadi, ya. Allah menyebutnya dengan apa? Ihlak. Apa Pak berarti ihlak ini? Memusnahkan, menghabiskan, membinasakan hartanya. Itu artinya apa? Ihlak tuh Pak. Allah tidak menggunakan kata infak. Karena apa? Karena harta yang dipakai di jalan kemaksiatan itu nggak ada gunanya. Sama kayak tadi, harta yang dipakai untuk beli rokok lalu kemudian dibakar, ada gunanya nggak Pak? Nggak ada gunanya sama sekali. Ya sama juga begitu pula Pak. Untuk apa? Untuk narkoba, untuk kemaksiatan, untuk dugem, untuk apa lagi? Ya minum khamr, nggak ada sama sekali manfaatnya. Maka Allah sebut dengan apa? Ahlak tuh, ihlak tuh, pakai ihlak. Artinya apa? Binasa, hancur hartanya begitu saja. Tapi bagi orang yang menghabiskan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala disebutnya dengan apa? Infak. Ya, karena apa? Karena harta itu akan berguna untuk dirinya baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Di dunia Allah lipat gandakan rezekinya, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, artinya apa? Bersedekah di jalan Allah, tapi Allah menggunakan apa? Pinjaman Pak. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hamba-hambanya, ketika kamu bersedekah di jalan Allah, itu dianggap oleh Allah sebagai apa? Sebagai pinjaman. Yang namanya pinjaman harus dikembalikan, kata Allah. Kan gitu. Allah mengatakan apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu bersedekah di jalan Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan lipat gandakan hartanya sebanyak-banyak. Makanya nggak ada orang yang rajin bersedekah itu jadi orang miskin, itu nggak ada Pak, nggak ada. Ya, orang yang sedekah, rajin bersedekah jalan Allah itu nggak ada yang miskin, nggak ada. Hatta Abu Bakar yang menginfakkan harta-hartanya nggak miskin-miskin pula, kan gitu saudara itu. Ya, Utsman bin Affan yang telah menghabiskan hartanya itu, bahkan kalau dihitung itu berapa miliar tuh. Ya, 950 unta plus 50 kuda. Berapa banyak tuh Pak? Mbak? Hah? Berapa banyak tuh? Hah? Duitnya berapa banyak tuh Pak? Gak miskin-miskin pula Utsman bin Affan. Kan gitu. Belum kemudian apa? Di kesempatan lagi 4 miliar, kesempatan lagi 2 miliar, kesempatan lagi berapa miliar? Banyak banget diberikan oleh Utsman bin Affan. Tapi nggak miskin-miskin. Ya. Nah yang pelit-pelit inilah apa? Sudah hatinya begitu berat, jadi miskin pula dia, repot seperti itu. Makanya saya Masya Allah selalu ngajarin Pak, kita saling menasihati apa? Kalaupun kita Masya Allah belum bisa berinfak sampai sebanyak seperti Utsman bin Affan, infaklah setiap hari apa? 1000 perak, 500 perak. Hah? Tadi daripada uangnya dihabisin untuk beli rokok, berapa rokok filter? Sekotaknya Pak? Hafal mereka semua. Berapa? 25. Ya Allah. Berapa isinya? 2? Berarti sebatangnya berapa? 2.500. Ya Allah.
sayang banget tuh jadi api semua itu. Ya, sayang banget. Prop tuh no smoking. No smoking. Masya Allah. Ya, itu Masya Allah. Masuk kita kepada ayat. Jam berapa? Masih berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabu an lam yarahu ahada." Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Ya, di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan perkataan Mujahid rahimahullah. Apa kata beliau? Apakah dia mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dirinya, tidak melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya? Ya. Dia menyangka demikian, Pak. Sehingga akhirnya apa? Dia bebas melakukan kemaksiatan. Pak, semua orang kita katakan baik orang kafir maupun kaum muslimin ketika dia melakukan kemaksiatan, maka apa yang dipikirkan pada waktu itu, Pak, pada dirinya? Allah gak ngelihat dia. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Hatta kaum muslimin pun yang kalau dalam keadaan normal dia sadar, saya yakin Allah Subhanahu wa taala melihat. Tapi waktu dia melakukan kemaksiatan, apakah kesadaran itu muncul dalam pikirannya? Tidak. Lagi hilang tuh. Lagi hilang. Ya, lagi hilang. Maka akhirnya apa? Dia bebas melakukan kemaksiatan sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya. Lihat nih, perhatikan dengan baik kata Rasulullah apa. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina ketika dia akan melakukan perzinahan sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi kalaupun ada pezina PSK, ya, ketika dia melakukan perzinahan, tiba-tiba dia ingat Allah, apakah dia akan melakukan perzinahan tersebut? Tidak, kan gitu. Ya, dia berani untuk melakukan perzinahan tersebut apa? Karena tiba-tiba dihilangkan oleh syaitan dalam pikirannya apa? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Dan begitu pun kemudian Rasulullah mengatakan kembali, la yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia akan mencuri sementara dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Sama kayak para pelaku koruptor, kan gitu. Ketika dia lagi sholat ingat Allah, tapi pas ketika dia lagi korupsi, Pak, tuh dalam pikirannya Pak, oh Allah nggak ngelihat dia. Habis, masuk. Azan dulu. Azan dulu, fadhal silakan. Kita lanjutkan kembali, ya. Nah, tadi, ya, orang-orang tersebut dia berpikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbuatannya sehingga dia pun bebas untuk melakukan berbagai kemaksiatan, terutama dengan harta-harta yang dimilikinya. Kan gitu. Ya. Kayak seperti kita katakan, lagi maaf ngomongnya, orang-orang di luar sana saja yang dia hanya memiliki harta yang sedikit, tapi tetap juga dihabiskan untuk kemaksiatan. Apalagi orang yang memiliki harta yang banyak lalu tidak ada keimanan pada dirinya, maka pada itu lebih parah lagi dia akan mempergunakan harta tersebut. Kan gitu. Maka nggak heran kalau antum lihat bagaimana orang-orang kafir, ya, ketika dia memiliki harta yang begitu banyak, dia habiskan untuk apa? Perzinahan, minum khamar, kan gitu. Ya, kemudian apa? Clubbing, ya, dan lain sebagainya.
Ya kenapa tadi dia berpikir gak ada yang melihatnya? Ya. Dan dia pun berpikir apa? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil pertanggungjawaban dari apa yang dia perbuat. Nah, ini sama kayak gaya berpikirnya orang kafir, Pak. Orang kafir, ya, kenapa seperti Abu Jahal dan lain sebagainya berpikir apa? Gak mau mereka menghabiskan harta mereka untuk di jalan Allah, tapi kemudian apa? Dihabiskan harta mereka hanya untuk kemaksiatan, untuk berpoya-poya, bahkan untuk mendolimi manusia yang lainnya, karena mereka berpikir bahwasanya kehidupan mereka hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Maka pada kita Pak, mereka pun berpikir ya sudah, kalau mereka hidupnya di dunia ini saja, harta-harta mereka harus dihabiskan hanya untuk memenuhi hawa nafsu kebinatangan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun lihat Pak, berfirman atas pola pikirnya orang-orang kafir tersebut. Apa kata Allah? Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka berkata, kehidupan itu adalah kehidupan kita di dunia ini saja, gak ada kehidupan-kehidupan yang lainnya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan pernah sekali-kali dibangkitkan dari kuburan kita. Udah jadi tulang belulang kata mereka. Udah hancur, udah jadi debu, gimana lagi mau dibangkitkan kata mereka. Ya, sehingga dengan berpikir demikian, ya sudah, seluruh hartanya dipakai untuk memenuhi hawa nafsunya. Ya Pak. Nah, maka tadi kita katakan, yang miskinnya saja, yang hartanya dikit saja dihabisin untuk kemaksiatan kalau dia nggak beriman kepada Allah, apalagi yang kayanya. Ya, kecuali tadi kita katakan orang-orang yang hatinya, ya, pikirannya diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ya. Nah, tadi kesadaran mereka yang berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, perbuatan mereka, tidak meminta pertanggungjawaban mereka. Pak, pada kenyataannya Allah lihat perbuatan-perbuatan mereka. Allah catat setiap perbuatan-perbuatan mereka. Dan tidak ada satupun perbuatan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya tercatat dalam catatan amalnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman atas perkataan orang-orang mujrim, atas perkataan para pelaku kemaksiatan, orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Apa kata mereka? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku catatan amal apa ini yang tidak meninggalkan perbuatan besar maupun perbuatan kecil kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Ya, dan mereka pun mengatakan binasa gitu. Ya. Hancur semuanya. Nah, ini penyesalan mereka. Ya, ini adalah penyesalan mereka. Dan ada pun Allah terus, ya, melihat, ya, apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Terkadang apa? Kemaksiatan dilakukan oleh seorang hamba tersebut Allah biarkan. Kenapa? Karena memang dunia ini adalah negeri ujian. Kan gitu. Kalau dia maksiat ditegur, kafir ditegur. Bukan ujian itu namanya. Ya Pak, bukan ujian. Makanya Masya Allah, kalau Allah udah cinta banget kepada seorang hamba, Pak, ya, cinta kepada seorang hamba, lalu kemudian hamba tersebut melakukan kemaksiatan, Allah tegur langsung, nah itu cinta Allah. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah hadis, apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi'abdihil khair ajjala lahul 'uqubah. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah segerakan hukumannya kepada hamba tersebut apabila hamba itu melakukan kemaksiatan.
maksiat, tegur, maksiat, tegur, maksiat, tegur. Makanya Rasulullah SAW ketika terjatuh dalam kekhilafan langsung ditegur oleh Allah enggak? Langsung ditegur. Kan gitu. Ya, Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya langsung ditegur oleh Allah enggak? Langsung ditegur. Kan gitu. Nabi Adam langsung ditegur enggak? Langsung ditegur. Ya Pak? Nah yang kafir-kafir ini nih, yang kafir, yang mujrimnya nih, yang kemudian Pak Allah berikan terus maksiat dia, terus diberi lagi maksiat dia, terus lagi. Wah ini Pak, kalau ada di antara orang tersebut dia melakukan kemaksiatan dibiarin, nah ini istidrot sini akhirnya dia Pak, ya. Tinggal nunggu azabnya aja nih, kan seperti itu. Ya, sementara dosanya udah bertumpuk pada diri orang tersebut. Ya, bahaya nih Pak, bahaya, masya Allah. Nah, maka kita katakan ya, Allah mengetahui itu semua, Allah mencatatnya, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban, dan Allah akan apa? Menyiksa seseorang sesuai dengan kadar kemaksiatannya tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ya naudzubillah min dzalik kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Karena apa? Allah sudah jelaskan siapa orang-orang yang menyesal tersebut. Dalam firman-Nya apa kata Allah? Wa hum yastarihuna fiha. Ya para penghuni neraka jahanam tersebut mereka menjerit-jerit, mereka berteriak, mereka menderita, mereka disiksa dalam neraka jahanam. Rabbana akhrijna. Lalu kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikeluarkan dari neraka jahanam tersebut dan berkata, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini sebentar saja ya Allah. Agar apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal yang dulu telah kami tinggalkan ketika di dunia. Ya, kan masya Allah. Ya, pergunakan Pak. Ya, pergunakan waktu kita, pergunakan harta kita untuk apa? Menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin Pak, masya Allah, kalau ada orang yang seperti itu cara berpikirnya, dia akan mendapatkan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena apa? Dia tahu tadi masa depannya. Makanya Rasulullah benar-benar ngingetin apa kata Rasulullah, ya, mangkanatid dunya hammu, barang siapa yang menjadikan dunia ini tujuan utamanya, masa depannya, ya Pak, kan itu. Menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, menjadikan dunia ini sebagai masa depannya. Apa kata Rasulullah? Farraqallahu alaihi amrahu. Allah cerai beraikan urusannya. Allah jadikan berantakan semuanya. Baik hubungan dia dengan istrinya, hubungan dia dengan anak-anaknya, hubungan dia dengan kerabatnya, hubungannya dia dengan pekerjaannya. Bahkan apa? Hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan dengan dirinya sendiri berantakan dia. Walaupun kelihatannya dari luar keren, tapi hatinya berantakan tuh. Gak tenang dia, gak ada ketentraman dalam hidupnya, gak ada kedamaian. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran itu di antara dua kelopak matanya. Bawaannya apa? Miskin terus. Tuh. Makanya apa? Dia sudah sampai korupsi sampai 200 triliun pun masih kayak orang miskin. Karena apa? Fakir. Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Padahal udah korupsi 2 triliun, apalagi korupsi cuma 2.000. Ya Pak, 2 triliun aja masih takut dia dengan kemiskinan. Ya, apalagi cuma nilep-nilep nota. Ya elah, kan gitu. Nah, miskin lagi tuh sebenarnya. Karena apa? Dunia. Ya, sudah 2 triliun, 3 triliun aja masih kayak orang masih terus. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu.
Dan dunia itu tidak datang kepadanya kecuali hanya sesuai dengan takdir. Jadi pada dasarnya kalaupun dia santai-santai di rumahnya mencari dengan cara yang halal, Pak, 2 triliun tersebut akan datang kepadanya kalau memang 2 triliun tersebut sudah ditakdirkan untuk dirinya. Kan itu. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW, yang penting itu apa? Sabar. Kan gitu. Dan Rasul mengatakan apa? Dan janganlah keterlambatan rezeki yang datang kepada kalian membuat kalian mencari rezeki tersebut dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Datang dia, datang. Kan gitu. Bahkan diberitahukan Rasulullah apa? Bahwasanya seseorang tidak akan mungkin mati sebelum 1 perak yang telah Allah takdirkan untuk dirinya masuk ke dalam mulutnya, sempurna. Kan seperti itu. Gak mati jadi jantung tuh, gak mati karena jantung seperti itu. Ya, gak mati kalau belum rezeki tadi itu datang ke antum. Ya, tapi tadi karena nggak sabaran dan berpikir, ini kesempatan nih, ada kesempatan, kapan lagi kesempatannya akan datang. Akhirnya apa? Nota dibuat-buat. Yang harganya berapa? 20.000 ditaruh 200. Ini main yang masih ecek-ecek. Ya, main yang masih ecek-ecek. Main besar Sumatera. Ya, mainan besar maksudnya wilayah-wilayah Sumatera gitu. Ya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala. Nah, itu kita katakan apa? Dunia. Yang menjadikan apa? Dunia sebagai masa depan. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, man kanatil akhirah niyatuhu. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, sebagai masa depannya, jama'allahu alaihi amrahu. Maka Allah kumpulkan urusan-urusannya, Allah perbaiki urusan-urusannya, Allah berikan solusi-solusi dalam urusannya, sehingga akhirnya apa? Baik hubungannya dengan istrinya, baik hubungannya dengan anak-anaknya, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya pun juga terasa tentram, damai, bahagia, ya Pak. Sehingga akhirnya apa? Enggak mencari-cari kemaksiatan di luar sana, enggak. Apa? Kembalinya ke Al-Quran, zikir kepada Allah. Lalu kenapa kata Rasulullah, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan itu di dalam hatinya. Jadi walaupun gajinya dia 2 juta, Masya Allah, tetap bersyukur kepada bos Prapto. Tetap bersyukur. Kan itu. Apa? Karena apa? Allah jadikan ya kekayaan itu dalam hatinya. Lalu kemudian apa? Kata Rasulullah, wa atatu dunya wa hiya radimah. Sementara dunia ini ngejar-ngejar dia, terus ngejar dia. Padahal dia berlari dari dunia, dikejar lagi sama dunia. Ya, dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Makanya tadi Masya Allah, orang yang ninggalin dunia lalu kemudian bersedekah kepada Allah, dikejar terus Pak sama dunia nih Pak, dikejar. Apa tadi? Dia infakkan segini, diberikan lebih lagi oleh Allah. Diinfakkan lagi sini, diberikan lagi lebih oleh Allah. Dia infakkan lagi apa? Segini, diberikan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngejar terus tuh dunia itu. Tapi apa? Dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Nah, ini Pak, Masya Allah. Ya, maka pilihan ada di tangan kita. Nanti masuknya kepada siapa? Kepada ayat yang ke-8-nya. Alam naj'al lahu aynain. Tapi nanti insyaallah. Berarti ayat berapa nih sekarang? Selesai ayat berapa tadi? Ayat ke-7 ya. Ayat ke-7. Qadarullah. Tadi saya pengen habiskan sampai ayat 10. Ya, ke-7 berarti ya. Nah. Tapi sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan tadi apa yang kita telah pelajari semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi. Berarti nggak masuk tuh seperti itu. Ya, tapi apa? Masuk kuping kanan, ya, masuk pula ke dalam
dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.